Vihara Ibu Agung Bahari mulai bersiap menyambut Tahun Baru Imlek 2026. Imlek merupakan tahun baru bagi masyarakat Tionghoa yang menandai pergantian tahun berdasarkan kalender lunar. Tahun Baru Imlek 2577 Kongsili akan jatuh pada 17 Februari 2026. Romo Vihara Ibu Agung Bahari, PMJ Hemajayut Hilong, menjelaskan rangkaian tradisi telah dimulai sejak awal Februari. Pada 11 Februari, umat akan mengantar dewa-dewi kembali ke kayangan. Setelah itu, dilakukan penyucian patung dewa-dewi. Patung dibersihkan menggunakan air, kembang, dan kain bersih. Tak jarang, pakaian patung juga diganti sebagai simbol penyucian diri dan kesiapan menyambut tahun baru. Vihara Ibu Agung Bahari Semiri berlokasi di Jalan Sulawesi, Kelurahan Patunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Letaknya hanya sekitar 800 meter dari Balai Kota Makassar. Usai prosesi penyucian, masyarakat Tionghoa akan datang ke kelenteng atau vihara untuk menyampaikan rasa syukur. Mereka telah melewati tahun 2025 lugar dan berharap di tahun 2026 lugar akan memperoleh berkah yang lebih baik. Tahun Baru Imlek 2026 dikenal dengan Shio Kuda Api. Shio ini dimaknai sebagai simbol semangat, energi, dan aktivitas yang tinggi. Romo Hemajayo menyebut kuda api menjadi pertanda adanya peluang besar bagi mereka yang mampu memanfaatkan momen dengan tepat, baik dalam kehidupan, kedudukan, maupun rezeki dan keberuntungan. Rangkaian Imlek berlanjut pada 8 lunar atau 24 Februari dengan pelaksanaan sembahyang tinggi atau Pai Tiang Tong. Sembahyang ini ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian puncak perayaan Cap Gokmeh akan dilaksanakan pada 18 lunar atau 3 Maret 2026. Biasanya masyarakat membawa lampion dan berjalan bersama sebagai simbol terang dan harapan. Imlek juga identik dengan tradisi angpau. Orang Tionghoa mengunjungi orang yang lebih tua untuk memohon doa dan berkah. Sebagai balasan, para sesepuh memberikan angpau merah sebagai simbol kebaikan dan rezeki. Tak ketinggalan, pertunjukan barongsai turut memeriahkan suasana. Barongsai melambangkan singa yang dipercaya mampu menangkal hal-hal buruk dan membawa keberkahan. Biasanya, barongsai diundang ke rumah-rumah sebagai simbol pengusir energi negatif, sekaligus menjadi doa agar kehidupan di tahun baru dipenuhi keberuntungan dan kedamaian. Untuk menghadapi Imlek di kelenteng Ibu Agung ya, mungkin seperti apa? Seperti kita ketahui, Imlek itu adalah penanggalan berdasarkan bulan. Jadi orang Tionghoa itu menggunakan 2 penanggalan. Ada namanya Imlek, ada namanya Yanglek. Nah, berdasarkan bulan itu disebut tahun lunar. Nah, memasuki tahun baru untuk tahun lunar itu, nah, pada tahun ini jatuh pada Februari tanggal 17. Nah, jadi ada sebuah tradisi bagi orang Tionghoa adalah menyambut tahun baru Imlek ini. Nah, mereka akan mengantar dewa dewi kembali ke kayangan. Itu dilakukan pada tahun lunar tanggal 24 bulan Desember. Jatuh pada tanggal Februari tanggal 11. Mereka akan mengantar para dewa dewi kembali ke kayangan. Setelah itu mereka akan membersihkan patung-patung, meja altar. Nah, jadi sebelum diantar itu mereka akan mempersiapkan persembahan, bunga, gula, buah. Kemudian selesai itu mereka lanjut untuk membersihkan semua patung-patung. Karena dewanya sudah tinggalkan, mereka membersihkan. Jadi itu persiapan yang pertama. Pembersihan patung dewa ya, Pak. Itu biasanya menggunakan alat apa, Pak? Ada alat khusus mungkin, Pak? Boleh pakai air, dikasih kembang, boleh juga dengan kain bersih, dibasah
Pasaka, uang gelap. Biasanya juga sekalian dibersihkan bajunya atau diganti dengan pakaiannya. Nah itu biasanya di bulan lunar Desember tanggal 24 atau kalau tahun penanggalan Masehi itu jatuh pada Februari tanggal 11. Tanggal 11. Setelah itu Pak, apa lagi mungkin tahapannya? Jadi nanti mereka akan di rumah-rumah ataupun datang ke wihara kelenteng untuk menyatakan rasa syukur mereka sudah melewati tahun 2025 ya, dan berharap memasuki tahun 2026 mereka akan memperoleh berkah. Nah kebetulan tahun 2026 ini berdasarkan penanggalan lunar, yaitu jatuh pada sio kuda. Dalam hal ini kuda ini berelemen api. Jadi tentu ini menjadikan orang tua sebuah semangat. Dan kuda api itu kan sebuah petanda akan banyak aktivitas. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang bisa menggunakan momennya dengan tepat, mereka akan memperoleh manfaat. Apakah dalam segi kedudukan, segi materi, kekayaan, rezeki dan kehidupannya. Pak, kalau dari hiasan lampion sendiri, hiasan-hiasan untuk Imlek, nah mungkin bisa dijelaskan juga simbol-simbol dan maknanya itu seperti apa? Jadi lampion itu biasanya di China itu latih canggume. Jadi tapi ini menyambut ini mereka sudah nyalakan. Ada dua perayaan yang sangat penting. Perayaan Imlek itu selain di rumah mereka akan mengunjungi orang-orang yang lebih tua, para sesepuh, ya, itu meminta berkah. Jadi karena berkah itu orang tua, sesepuh itu akan memberikan mereka ampau atau ampau merah itu berkah. Kemudian nanti pada tanggal 8 bulan itu namanya sembahyang tinggi, sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bahasa Mandarinnya Pai Hikong. Kemudian nanti tanggal 15 itu malam terakhir, yaitu disebut Canggume. Biasanya kalau di China itu orang membawa lampion itu sepanjang jalan. Pak, kalau di sini ada juga mungkin pertunjukan seni nantinya Pak? Ada. Jadi biasanya ada pertunjukan barongsai. Barongsai itu adalah simbol dari gerakan binatang yang namanya singa. Singa diangkat sebagai raja hutan yang bisa menangkal atau menjauhkan makhluk-makhluk yang tidak baik. Pak, tadi kalau yang sembayangnya itu tanggal berapa Masehi itu? Kan? Tadi kalau sembayangnya itu nanti biasanya kalau tanggal bulan 17 tanggal bulan 1 tanggal 1 itu jatuh di bulan Februari tanggal 17, 3 tanggal 7 hari. Oh ya, 24 ada. Tanggal 17 tanggal 7 hari 24. Tambah lagi 7 hari berarti tanggal 28 ya. Iya. Tanggal 2 mungkin 2 Maret ya. Ya, kayaknya 2 Maret. 2 Maret. Itu untuk sembayangnya ya Pak? Ya, itu ramai sekali. Oh. Pak, kalau di sini ada berapa umatnya mungkin di kelenteng Ibu Gua? Jadi ini kita tidak bisa menghitung umatnya, karena itu kan mereka yang punya keyakinan terhadap Taoisme, Buddhisme itu
sudah semua datang sini, tapi mereka tidak terorganisir. Beda dengan mereka ini yang baca sutra. Iya. Itu ada kurang lebih 25 orang. Itu tiap tanggal lunar, tanggal 1, 15 mereka datang. Atau ada perayaan-perayaan peringatan hari dewa. Pak, kalau yang barongsai sendiri itu tadi sekitar Barongsai itu kan sebuah pertunjukan seni Iya. yang biasa mereka pertunjukkan untuk merayakan hari-hari yang penuh berkah, seperti orang ulang tahun, orang menikah, atau seperti tahun baru, masuki tahun baru Imlek. Mereka suka undang barongsai ke rumah mereka. Iya. Karena itu pertanda keberkahan, musik yang batil, yang jahat. Itu diharapkan keberkahan datang. Pak, bisa juga dijelaskan ini terkait kegiatan yang sedang berlangsung ini sebenarnya apa Pak mungkin? Ini adalah mengagung-agungkan para dewa-dewi yang ada di sini, juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada mereka yang sudah ikut berkontribusi untuk menjaga, memberikan perlindungan kepada mereka. Ini ada nama upacaranya atau apa Pak? Ini pembacaan sutra Pembacaan sutra ya. atau bahasa Mandarinnya Nyingcing. Cing. Kalau dialek Hokkien itu Yangkeng. Itu maknanya itu tadi ya Pak. Mengulangi apa yang menyangkut kebenaran, mengulangi puji-pujian, menyebut nama-nama mereka. Itu kan tadi juga ada Pak, mungkin kelilingnya Pak. Itu Itu pranasia namanya. Jadi meletakkan objek-objek di sebelah mereka untuk mereka kitari. Jadi dalam Buddhism ada 3 cara menghormat. Yang pertama menghormat dengan berangkatnya kedua kaki. Yang kedua menghormat dengan 5 titik. Jadi mereka sembah. Yang ketiga mengelilingi objek. Itu penghormatan secara fisik. Tapi penghormatan yang sesungguhnya adalah dengan mempraktekkan ajaran mereka. Oh, berarti semua tadi yang dilakukan itu 3 semua ya Pak secara keseluruhan. Tadi mulai dari sembahyang kemudian duduk ya. Oh ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.